negeri para berdebah. Negeri di mana musang berbulu domba berkeliaran di halaman rumah. Para penipu menjadi pemimpin. Para pengkhianat menjadi pujaan. Bukan karena tak ada lagi yang menjadi teladan, tapi mereka memutuskan tutup mata dan hidup bahagia sendirian. Tapi setidaknya kawan, di negeri para berdebah, sejauh mana konstitusi dapat ditegakkan? Dengan hari ini, tanggal 23 November 1998, dimulai. Lama banget sih orang-orang depan. Cepat. Lagi masuk nih. Untuk para hadirin sekalian, harap tenang karena persidangan akan segera dimulai. Para penonton diundang untuk bangkit berdiri untuk memberikan penghormatan kepada hakim besar. Hakim besar dipersilakan masuk ke dalam ruangan sidang. Silakan mulai sidang terlebih dahulu ya. Pak Mulia, saya telah. Baik, silakan saudara Kendi mengambil posisi duduk sebelah kanan saya. Baik, kita mulai persidangan dengan dugaan kasus korupsi yang menimpa saudara Jonata dari tahun 1967 hingga 1998. Baik, kami mengundang saudara Lucius sebagai saksi mata untuk masuk ke ruang persidangan. Saya mewakili seorang rakyat atas nama besar Republik ini. Saya jelas melihat praktik korupsi yang dilakukan oleh saudara Sonata selama masa kepemimpinannya. Biasanya saya sendiri melihat beliau menarik kembali APBN dan merahasiakan semua berkas-berkas itu. Berkas APBN, pengeluaran pemasukan negara bukan di Menteri Keuangan, tapi ada di tangan beliau. Izinkannya berbicara dengan oke, seperti yang dijelaskan oleh saksi mata, dokumen-dokumen itu memang ada salah dari tim keuangan kami. Tapi dari data yang sudah saya lihat dari yang memang sudah dinyatakan saksi mata, yang menyebutkan APBN selama tahun 1998 bisa di angka 1.129,5 triliun rupiah. Namun dalam penulisannya dikatakan APBN hanya berada di kisaran 1.100 triliun rupiah saja. Hal ini membuat saya dan tim terpaksa mengambil kembali laporan APBN untuk tahun 1998 itu. Izinkan saya melanjutkan pernyataan klien saya, Mulia. Meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh saudara Jonata, klien saya. Hal ini dilakukan agar pengecekan APBN dapat diteruskan dan lebih intens. Tidak ada peluang korupsi yang terjadi. Yang terjadi adalah pengalihan dana dari pembangunan dan infrastruktur ke penguatan jaringan telekomunikasi serta informasi. Mengingat ini zaman informasi dan teknologi, semuanya perlu teknologi yang memadai. Sesuai dengan Buku Nomor 3 Tahun 1998, dinyatakan bahwa klien saya telah melakukan aksi konkret
dalam mencegah adanya tindakan korupsi dalam jalannya pemerintahan selama 1 tahun ke depan. Bukan penyalahgunaan dana, melainkan pengalihan dana. Karena pengalihan itu telah didaftarkan, bahkan dilaporkan kepada tim APBN dan DPR. Izinkan saya berbicara. Namun tidak ada pengembalian laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan bahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk ditinjau kembali menjadi tanda tanya besar karena dapat menjadi tuduhan adanya praktik korupsi. Begitu mungkin yang dimaksud oleh saksi mata Saudara Lusius. Ibu, hai pemimpin rakyat. Untuk apa saudara simpan dan ini dikembalikan? Apa yang kalian lakukan di sini? Ayo lah, dulu ada dulu. Gak baik berbicara sambil berdiri. Baiklah. Pertama, kenapa kalian bisa tahu lokasi saya? Oke. Kita coba merubah aja lah ya. Gak usah menggunakan pertanyaan bagaimana kami tahu lokasi Anda, dan di sini kami cuma mau bekerja sama aja. Oke? Dan saya cuma mau Anda membantu kami saat sidang akhir, dan maka uang 500 juta ini akan menjadi milik. Tuan-tuan sekalian, memang orang-orang seperti kalian ini suka berbuat seenaknya ya. Mohon maaf, duit ini tidak saya terima. Saya tahu kau pasti gak bakal terima uang ini. Tapi ya apa boleh buat ya kan? Kau memiliki keluarga yang sangat harmonis ya rupanya. Bisa Anda lihat? Keluarga yang harmonis. Kayaknya seru nih kalau kehilangan salah satunya nih. Baik. Gambaran positif saya. Kalau begitu ya daripada keluargamu gimana-gimana, apa kita gak mulai kerja sama aja? Baiklah. Tapi kalian harus janji. Kalian datang untuk mereka. Tenang, gak ada yang satu Pak. Yang penting bekerja sama-sama kami, semua selesai. Jadi kamu dibuka lagi. Udah, silakan diterima. Terima kasih. Kami sudah menangkapnya, bos. Sorata, apa mau biadab? Mau? Kau udah bosan ini dengan memberikan kesaksian kepada pengadilan. Dan kau sekarang tanya, apa mauku? Ya, kau bakal dieksekusi dan kau bakal mati. Kau tahu jika kau bunuh saya, kau akan tercatat tindakan kriminal itu. Tindakan kriminal? Kau kira siapa yang akan membunuh? Tindakan sesuai rencana, eksekusi. Singkirkan bajingan. Terima kasih.
Jaksa, saya Denis Penawateo dari Metro News TV dan berbicara pada Bapak. Ya, ada perlu apa ya? Oke, jadi Pak, saya mempunyai informasi penting, sangat penting yang dapat membantu sidang Anda. Tuh, di mana lokasinya nih? Temui saya di gedung SMA Sudarso. Jadi saya ke sana sekarang. Oke. Pak, Bapak mau kemana? Ya, nanti. Ya, dapat dong. Terima kasih ya. Yang Mulia Hakim telah tiba. Persidangan akan dimulai. Mohon para hadirin menjaga ketenangan. Mulia, bukan kali seharusnya yang memimpin sidang ini kali ini Hakim Harap tenang. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya sebelumnya ingin menyampaikan kabar duka yang datang dari saksi mata, Saudara Lusius, yang dikabarkan meninggal dunia beberapa hari menjelang persidangan ini. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Tuhan. Amin. Baik, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya berbicara. Dewan Hakim telah melaksanakan sidang paripurna pada tanggal 19 November 1998 untuk membahas kasus dugaan korupsi oleh Saudara Renata bersama para anggota dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan diikuti oleh Komisi Judisial dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Baik, izinkan saya melanjutkan. Sidang paripurna ini menghasilkan beberapa keputusan mengenai dugaan kasus korupsi oleh Saudara Jonata, yaitu yang pertama, Saudara Jonata terbukti bersalah setelah melanggar pasal korupsi APBN karena tidak melaporkan APBN karena KPK dan BPK setelah diadakan pengecekan 2 minggu yang lalu. Yang kedua, Saudara Jonata dinyatakan telah melakukan korupsi senilai 1.100 triliun dalam laporan pengalihan dana. Yang ketiga, pengalihan dana yang dinyatakan oleh Saudara Jonata adalah palsu karena tidak ada bukti nyata yang didapatkan di lapangan dan tidak ada laporan dari para petinggi negara mengenai kemajuan teknologi. Terima kasih. Berdasarkan rapat Mahkamah Agung, diputuskan surat bernomor 12/UMD/11/1998. Pertama, menyatakan terdakwa Jonata tidak dapat diperiksa lebih lanjut karena kurangnya barang bukti. Kedua, menyatakan terdakwa Jonata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengalihan dana yang dimaksud adalah mengalihkan dana ke satu golongan atau dalam bentuk pribadi bukan untuk kepentingan negara, maka hal itu dinyatakan korupsi. Yang ketiga, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Jonata dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar 200 juta rupiah. Apabila tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Yang keempat, menyatakan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa